Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Kalau kita perhatikan, pesepeda profesional atau pesepeda antusias, mungkin kita sedikit iri. Sepeda yang dikendarainya meluncur dengan mudah, bahkan dengan kecepatan hingga 60 km per jam. Meluncur dengan mulus tersebut bukan disebabkan oleh sepeda yang canggih, mahal atau kelas atas, walaupun sedikit membantu. Tetapi penyebab utamanya adalah kaki pesepeda yang terampil bergerak dalam pola yang halus dan terkoordinasi, baik saat menaiki tanjakan yang curam atau saat bersepeda di jalan yang datar. Sebagian besar dari kemudahan yang tampak itu berasal dari teknik cadence yang benar pada waktu yang tepat. Jadi, mempelajari cadence bersepeda dan bagaimana meningkatkannya dapat membuat perbedaan besar dalam performa bersepeda kita. Apa itu cadence? Sederhananya, cadence adalah tingkatan pesepeda dalam hal mengayuh sepeda. Cadence adalah jumlah putaran pedal per menit atau RPM. Salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi kemampuan kita untuk mempertahankan cadence yang tinggi adalah kebugaran tubuh secara keseluruhan. Saat kita menjadi lelah, kita cenderung berpindah ke gear rasio besar dengan putaran pedal yang lebih rendah. Langkah ini adalah jenis mekanisme bertahan hidup karena membantu menghemat energi. Namun, efeknya kita juga meningkatkan tekanan pada pinggul, lutut, dan punggung bawah kita. Perjuangan yang paling berat adalah mempertahankan konsistensi putaran pedal kita. Apalagi bila jadwal bersepeda kita tidak teratur. Kadang bersepeda, kadang istirahat. Cadence erat kaitannya dengan konsentrasi dan membiasakan tubuh melakukan sesuatu. Itulah kendala yang paling banyak dihadapi oleh pesepeda akhir pekan yang jadwal bersepedanya tidak konsisten seperti saya. Berapa cadence terbaik kita? Setiap orang berbeda-beda, tetapi umumnya menargetkan cadence sekitar 90 rpm adalah tujuan yang baik. Pesepeda rekreasi biasanya bersepeda di sekitar 60 hingga 80 rpm. Sementara pesepeda antusias dan profesional biasanya sekitar 90 hingga 110 rpm. Bersepeda dengan cadence tinggi sekitar 85 sampai 90 rpm memberi lebih banyak tekanan pada jantung dan paru-paru, tetapi jauh lebih sedikit tekanan pada kaki dan punggung. Kondisi ini memungkinkan kita menunda kelelahan otot kaki. Dan dengan tingkat kebugaran kardiovaskular yang baik, kita dapat mempertahankan kecepatan lebih lama dengan memanfaatkan sistem kardiovaskular, kemudian ditutup oleh kekuatan otot kaki kita. Mengayuh sepeda dengan cadence yang rendah memaksa kita untuk memutar pedal lebih keras, yang membuat lutut, pinggul, dan punggung kita mendapat tekanan yang lebih berat. Di samping itu, kita juga harus memiliki kekuatan kaki atau gaya torsi yang tinggi. Dan kebutuhan kekuatan otot yang lebih besar ini lebih sulit dipertahankan dalam rentang waktu yang lama, serta kita juga lebih berisiko mengalami cedera. Kebalikannya, mengayuh pedal sepeda dengan gear rasio yang kecil, kita harus memutar pedal lebih banyak untuk menempuh jarak yang sama. Karena torsi yang dibutuhkan lebih kecil, kita lebih banyak mengandalkan kekuatan kardiovaskular kita dan lebih sedikit mengandalkan kekuatan otot. Bagaimana meningkatkan cadence kita? Misalnya cadence saat ini adalah 80 rpm. Cara termudah untuk meningkatkan cadence adalah dengan mengganti gigi yang lebih mudah. Tetapi cobalah untuk mempertahankan kecepatan yang sama. Di awal latihan, kita akan terasa kagok karena tubuh kita belum terbiasa.
Manusia adalah makhluk kebiasaan. Jika kita selalu bersepeda di 80 rpm, maka bersepeda di 90 rpm akan terasa canggung dan tidak terkoordinasi, hingga tubuh dan otak membutuhkan adaptasi dengan pola gerakan baru. Jika kita kehilangan fokus dan melupakan cadence kita untuk sementara waktu, kemungkinan kita secara tidak sadar kembali kepada gaya kita mengayuh sepeda, yaitu 80 rpm. Dengan latihan yang berkelanjutan selama beberapa minggu, tubuh dan otak akan beradaptasi dengan cadence baru dan akhirnya dicatat sebagai normal yang baru bagi kita. Sesi pelatihan dalam ruangan adalah kesempatan fantastis untuk melatih cadence karena relatif tenang, tidak ada gangguan tambahan dari teman bersepeda, mobil di jalan, atau gangguan lampu lalu lintas. Jika kita benar-benar bertekad untuk meningkatkan cadence dengan cepat, maka menambahkan 2 atau 3 sesi bersepeda statis secara singkat, misalnya 20 hingga 30 menit per minggu, ke dalam rencana pelatihan kita akan banyak membantu. Tubuh kita menciptakan kebiasaan baru melalui pengulangan. Jadi 2 atau 3 sesi latihan pendek per minggu akan lebih efektif dalam mengubah cadence kita dibandingkan 1 sesi per minggu walaupun durasinya lama. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.